Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Patit Lirenggali. Saya berkuliah di Universitas Primagraha. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu motivasi dan bagaimana kita agar bisa lebih produktif di setiap hari kita. Seringkali kita kehilangan semangat, merasa malas, atau bingung harus mulai dari mana. Tahukah kalian, semua pasti mengalami hal itu. Membedakannya adalah bagaimana sih kita bangkit dan tetap melangkah ke depan. Kita akan melakukan refleksi diri dan memahami bagaimana motivasi bekerja, teori, serta cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa fokus, produktif, agar kita menjadi lebih sukses. Setiap orang memiliki alasan untuk bertindak. Inilah yang disebut dengan motif. Dorongan dalam diri kita yang membuat kita melakukan sesuatu. Ketika motif ini disertai dengan tujuan jelas, maka lahirlah motivasi. Misalnya, ada seseorang yang ingin sukses dalam karirnya. Jika motifnya hanya sekedar mencari uang, percaya sama saya, maka motivasi bisa cepat pudar. Tapi jika motifnya adalah ingin memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarga, membelikan rumah, memberikan kado ke orang tua, maka motivasi itu bisa bertahan lebih lama. Dalam dunia kerja, ketika kita memahami alasan kita bekerja, apa yang membuat Anda memilih pekerjaan ini? Apa yang Anda harapkan dalam karir Anda? Kemudian apa yang membuat Anda tidak percaya diri? Sebaiknya kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan tersebut. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda. Dalam memahami semua ini, maka kita akan lebih mudah menemukan energi untuk terus maju. Bahkan saat menghadapi tantangan, motivasi bisa datang dari dua hal, yaitu dalam diri kita atau dari luar. Motivasi yang di dalam diri kita itu mungkin pada saat kita merasa bahagia, saat menyelesaikan tugas dengan baik atau merasa puas karena bisa membantu orang lain. Motivasi ini bisa bertahan lebih lama karena berasal dari passion Anda dan kepuasan pribadi. Di sisi lain, motivasi ekstrinsik datang dari faktor luar seperti gaji. Semua orang pasti membutuhkan gaji. Ya, ada pun penghargaan atau mungkin pujian orang lain. Motivasi ini penting. Tapi jika kita bergantung pada motivasi ekstrinsik ini, kita bisa mudah kehilangan semangat. Ketika faktor eksternal itu akan hilang, ketika gaji itu menurun, ketika kita tidak mendapatkan hadiah dari orang lain. Jadi, pendekatan terbaik adalah mengkombinasikan keduanya. Jika kita bisa menemukan makna dalam pekerjaan kita, ditambah dengan penghargaan dari orang luar, kita akan lebih termotivasi untuk terus berkembang. Ya, para ahli telah meneliti motivasi selama bertahun-tahun. Salah satu teori yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan Maslow, yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri, di mana kita mencapai potensi terbaik kita. Dari teori ini, kita belajar bahwa jika kita tetap ingin termotivasi, kita harus selalu mencari cara untuk mencapai kepuasan dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Di tempat kerja atau organisasi, motivasi tidak hanya tentang individu, tapi juga tentang bagaimana lingkungan mendukung kita. Ini yang dipelajari dalam psikologi organisasi. Misal, ketika kita bekerja dalam tim, kita akan lebih semangat jika ada budaya kerja yang positif, saling membantu, saling mendukung, dan menciptakan energi yang membuat kita lebih produktif. Tapi jika lingkungan kita kerja penuh dengan tekanan, toksik, konflik, motivasi kita akan hilang, akan tidak bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan. Karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang positif, baik di tempat kerja maupun dalam pribadi kita. Itulah sebabnya banyak orang sukses menggunakan teknik goal setting,
Saya pun juga menggunakan hal tersebut. Jika kita ingin menjadi lebih produktif dalam bekerja dan belajar, kita bisa menggunakan teknik SMART goal. SMART adalah singkatan dari specific, measurable, terukur, achievable, bisa dicapai, relevan, dan time bound atau berbatas waktu. Saya sendiri menerapkan ini dalam pembuatan video, dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ya, saya tetap termotivasi dan tidak kewalahan. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Motivasi bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kita harus mencari tahu mengapa kita melakukan sesuatu, memahami apa itu motivasi, memahami apa yang menciptakan lingkungan kita menjadi positif. Lakukan refleksi, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa sebenarnya yang saya inginkan dalam hidup? Apa tujuan saya? Apa yang membuat saya bangun setiap pagi dengan semangat? Jika kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita bisa menemukan cara untuk hidup termotivasi setiap hari. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena apa? Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Orang yang paling pengecut adalah orang yang tak punya cita-cita. Tapi yang lebih pengecut adalah mimpi bercita-cita pun dia tak berani. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you semuanya.